Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu Ade Sarah selaku dosen pengampu mata kuliah Fundamental Big Data. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai visualisasi data stunting pada anak atau balita di Indonesia. Kenapa kami mengambil topik stunting? Karena berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023, prevalensi stunting nasional berada di angka 21,5%, yang dimana angka tersebut masih cukup jauh dari target pemerintah Indonesia pada tahun 2025, yaitu di angka 18,8%. Hal ini harus menjadi perhatian utama bagi kita sebagai masyarakat Indonesia maupun pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka stunting di Indonesia. Dari permasalahan tersebut, kami mengembangkan model data dengan penerapan machine learning untuk mengidentifikasi anak atau balita yang memiliki resiko stunting atau gizi buruk, sehingga hal ini bisa menjadi patokan untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan-kebijakan maupun pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Pada tahap awal pemodelan data yang kami lakukan, kami melakukan eksplorasi dataset dengan total 121.000 data pada balita, yang meliputi umur, tinggi badan, jenis kelamin, dan juga status gizi, apakah ia normal, stunt, severely stunt, ataupun TAL. Eh, Seperti sebutannya, analisis data. Tentunya kami memiliki tujuan utama, yaitu menggali informasi yang relevan dan mendalam dari data yang tersedia. Pada kesempatan kali ini, kami merangkumnya menjadi tiga tujuan utama, yaitu yang pertama, mengetahui variabel mana yang memiliki hubungan erat dengan kondisi stunting pada anak. Dengan informasi ini, tentunya kita dapat mengenali pola ataupun ciri-ciri anak yang berisiko mengalami stunting. Lalu selanjutnya, sebelum masuk ke dalam tahap pemodelan ataupun prediksi, tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa data tersebut bersifat bersih, agar dapat meningkatkan akurasi model prediksi yang akan digunakan. Dan dengan data yang berkualitas akan menghasilkan analisis yang lebih akurat mengenai kondisi anak. Lalu yang selanjutnya, analisis data juga digunakan untuk melihat pola dan tren yang muncul dari data anak-anak yang dikumpulkan. Melalui analisis data ini, kita dapat mengetahui apakah balita dalam populasi tertentu cenderung dikategorikan sebagai anak stunting ataupun mengalami kekurangan gizi. Nah, dari data 120.000 yang kami dapat, kami melakukan beberapa pre-processing. Nah, yang pertama itu di bagian jenis kelamin, kami membuatnya menjadi laki-laki menjadi nol dan perempuan menjadi satu, agar model lebih gampang membaca apakah jenis kelamin anak ini laki-laki atau perempuan. Kemudian pada data yang kami dapat, status gizi yang normal itu cenderung lebih banyak atau tidak seimbang daripada status-status gizi yang lain. Oleh karena itu, kami menggunakan teknik smooth untuk oversampling data sehingga dapat dilihat di sebelah kanan data dari status gizi yang lain itu menyamai status gizi normal agar model yang kami bangun itu tidak bias dengan status gizi yang normal. Baik, selanjutnya proses pembangunan model. Di sini kami membangun model dengan tiga teknik yaitu random forest, XGBoost, dan MLP. Nah, di sini random forest seperti namanya, dia adalah kumpulan decision tree yang dimana dari input yang diberikan, model dapat mengetahui input tersebut masuk ke kelompok status gizi yang mana. Selanjutnya XGBoost. Nah, XGBoost ini menerapkan teknik dengan membangun pohon utama yang memiliki standar. Nah, kemudian dari input yang diberikan, jika input tersebut tidak memenuhi standar pohon utama, maka dibentuk pohon berikutnya yang berfungsi untuk memperbaiki kesalahan yang sebelumnya. Nah, kemudian ada MLP. Nah, MLP ini adalah model jaringan saraf tiruan yang dimana input yang dimana model akan belajar terus-menerus hingga input yang diberikan akan sesuai dengan target. Baik, setelah membangun model, berikut adalah evaluasi model yang kami sajikan dengan visualisasi confusion matrix. Adapun di sini terdapat tiga confusion matrix untuk random forest, XGBoost, dan MLP. Nah, di sini dapat dilihat model dapat menebak dengan benar setiap input yang diberikan melalui data testing. Nah, di sini dapat terlihat random forest merupakan model yang paling optimal dibandingkan dua model yang lainnya karena dapat kita lihat dengan nilai true positifnya. Nah, di sini kita dapat lihat
untuk perbandingan tiga model yang telah dibangun menggunakan bar plot. Nah, di sini dapat dilihat untuk random forest memiliki tingkat akurasi hingga 99%, sedangkan untuk XGBoost 98,8 dan juga MLP 98,7%. Mari kita lihat grafik di sebelah kiri, yaitu pola pertumbuhan umur versus tinggi badan. Garis-garis ini mewakilkan perjalanan pertumbuhan anak. Bisa kita lihat secara alami, tinggi badan anak memang akan terus bertambah seiring bertambahnya umur. Namun, perhatikan garis yang paling bawah, yaitu garis warna kuning dan biru. Pada balita dengan status stunting dan severely stunned, pertumbuhan tersebut tidak maksimal. Mereka tertinggal jauh dibandingkan garis pertumbuhan anak normal yang berada di atasnya. Beralih ke grafik di sebelah kanan mengenai sebaran tinggi badan per kategori gizi, data ini mempertegas pertemuan sebelumnya. Jika kita lihat pada box kategori stun dan severely stun, rentang tinggi badan mereka berada di posisi yang jauh lebih rendah. Rata-rata anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang hanya berkisar antara 60 hingga 90 cm. Ini menjadi indikator visual yang kuat untuk membedakan status gizi berdasarkan tinggi badan. Oke, masih terkait hasil visualisasi dari model, pada slide berikutnya kita akan melihat aspek demografi dan risiko berdasarkan usia. Pertama, mari kita lihat perbandingan status gizi antara laki-laki dan perempuan. Grafik batang ini menunjukkan jumlah balita di setiap kategori. Satu hal yang menarik perhatian adalah tingginya angka kejadian pada balita laki-laki, menunjukkan bahwa lebih dari 15.000 balita laki-laki teridentifikasi memiliki status gizi stunting. Ini menunjukkan bahwa laki-laki mungkin memiliki kerentanan yang sedikit lebih tinggi atau jumlah populasi sampel yang terdampak lebih besar. Pada grafik sebelah kanan, grafik ini menjawab pertanyaan, kapan risiko stunting paling tinggi terjadi? Lonjakan grafik di awal menunjukkan bahwa usia 5 hingga 10 bulan merupakan fase kritis. Di rentang umur ini, risiko stunting cukup tinggi. Artinya, intervensi gizi dan pemantauan kesehatan harus dilakukan ekstra ketat pada periode emas ini agar balita tidak jatuh ke dalam kondisi stunting. Selanjutnya, dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri, dari visualisasi evolusi status gizi berdasarkan usia, kita bisa melihat bahwa seiring bertambahnya usia, status gizi balita memang cenderung membaik. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, hal ini menunjukkan bahwa intervensi gizi perlu dilakukan sejak usia dini agar hasilnya lebih optimal. Pada bagian sebelah kanan, terdapat pie chart yang menunjukkan proporsi status gizi balita di Indonesia, yang dimana sebanyak 27,8% balita memiliki gizi yang kurang baik, 11,4%-nya mengalami stunting dan 16,4%-nya mengalami stunting yang cukup buruk, di mana 56% balita memiliki status gizi yang normal dan 16,2% balita memiliki tinggi badan yang cukup tinggi. Berdasarkan dari hasil analisis, visualisasi, dan pemodelan data yang kami lakukan dengan penerapan machine learning, kami menyimpulkan bahwa model random forest merupakan model yang paling optimal dibandingkan dengan model XGBoost dan juga MLP dengan akurasi 99% dalam memprediksi penderita stunting. Hal ini mendukung pencapaian SDGs ketiga tentang kehidupan sehat dan sejahtera dengan melakukan mitigasi terhadap resiko kualitas gizi buruk di Indonesia. Kita, pemerintah, dan juga seluruh masyarakat harus saling bekerja sama untuk menekan angka stunting karena balita atau anak merupakan investasi masa depan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai visualisasi data stunting di Indonesia. Berikut kami lampirkan sumber-sumber data yang kami ambil di dalam selama pengerjaan tugas besar kami. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.